warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan organisasi yang kami banggakan, khususnya organisasi Gibas Resort Kota Banjar, perlu kita pahami dengan adanya kita tergabung dengan suatu wadah organisasi. Perlu kita pahami apa arti organisasi sebenarnya. Nah, kita cari dan harus pahami apa organisasi itu. Jangan sampai kita terjerumus masuk ke dalam suatu organisasi yang bisa menyesatkan kita. Nah, untuk sedikit pembelajaran untuk rekan-rekan semua, khususnya anggota yang belum paham apa yang dimaksud dengan organisasi. Saya buka sedikit apa yang artinya organisasi. Organisasi dalam bahasa Yunani itu adalah opion organo, yaitu berupa alat, merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan 3 sistematis, yaitu terpimpin, terkendali, terencana, rasional, dalam memanfaatkan segala sumber daya baik dengan metode material, lingkungan, dan uang, serta sarana dan prasarana dan lain sebagainya dengan efisien dan efektif untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Itu sedikit pemahaman apa yang dinamakan dengan arti organisasi. Dalam ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh riset dari berbagai bidang ilmu, terutama sosial, ekonomi, ilmu politik, fisiologi, dan manajemen. Kajian mengenai organisasi sering disebut studi organization atau organization studies. Perilaku organisasi atau organisasi behavior atau analis organisasi atau organization analysis. Nah, perlu paham. Sedikit pemahaman mungkin kita akan tahu. Dan definisi dalam organisasi, definisinya itu kita harus paham. Definisi organisasi, yaitu terdapat beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi. Ada yang cocok satu sama lain dan ada pula yang berbeda. Nah, organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang berkumpul, yaitu bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, terkendali dalam memanfaatkan sumber daya. Nah, sumber daya ini adalah bisa terjadi uang, material, mesin, metode, atau lingkungan, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisiensi dalam efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, menurut para ahli, terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai berikut. Senor mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan manajer tujuan bersama. Atasan mengejar tujuan bersama, tetap dasarnya itu mengejar tujuan bersama. James Demoni mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Lester and Brand berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan satu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, terus pendapat Stephen P. Robin mengatakan bahwa organisasi adalah satu intelijensi sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja keras atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok. Jadi intinya, kita berorganisasi harus punya tujuan, kemana kita akan melangkah dan kemana kita akan akhirnya itu organisasi bawah. Seolah-olah kita masuk ke dalam suatu wadah yang sama-sama mempunyai tujuan. Sebuah organisasi dapat dibentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyataan atau seperti penyatuan dalam visi dan misi serta tujuan yang sama
dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang terhadap masyarakat. Nah, organisasi yang dianggap baik oleh organisasi yang dapat diakui keberadaan oleh masyarakat di sekitarnya karena memberikan kontribusi seperti pengembalian pengambilan sumber daya manusia atau SDM dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sebagai menekan angka pengangguran. Maka perlu kita pikirkan ketika kita masuk dalam suatu organisasi, kita harus punya tujuan akhir. Nah, orang-orang yang ada dalam suatu organisasi punya suatu keterkaitan yang terus menerus. Rasa keterkaitan itu bukan berarti anggota seumur hidup, akan tetapi sebaliknya organisasi menghadapi perubahan yang konstan dalam keanggotaan mereka meskipun pada saatnya mereka menjadi anggota. Orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif atau beraturan. Sebagai sebelumnya kan harus cerna. Tujuan masuk organisasi bukan artinya kita memakai baju organisasi merasa kita gagal. Kita masuk tanpa ada tujuan, tetap akhirnya apa? Konyol. Dan organisasi merupakan kita punya andil ya, berupa dalam suatu organisasi itu harus punya partisipasi. Bukan hanya kita masuk tapi tidak ada kontribusi atau partisipasi. Dalam berorganisasi, setiap individu dapat berinteraksi dengan semua struktur yang terkait, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung kepada organisasi mereka pilih. Agar dapat terinteraksi secara efektif, setiap individu bisa berpartisipasi. Setiap individu dapat lebih mengetahui hal-hal apa saja yang harus kita lakukan, kita gali, kita pikirkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran dan emosi. Nah, atau perasaan seseorang dalam sistem kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan. Berpikir kita itu mau dibawa kemana ini organisasi. Bukan artinya kita masuk organisasi merasa kita dilindungi, tapi kita di organisasi itu harus punya manfaat untuk bermasyarakat. Kita berorganisasi menjadi tanggapan lebih dari yang lain. Walaupun kita di label sipil biasa, tapi kita punya porsi yang lain dengan masyarakat biasa. Keterlibatan aktif dalam berpartisipasi bukan hanya berarti keterlibatan jasmania semata. Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan mental, pikiran, dan emosi atau perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan, seperti turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Ya, maksudnya tuh usaha organisasi itu yang kita landasi untuk tujuan bersama. Ketika dibangunnya visi misi organisasi itu kemana arah tujuannya, dan kita harus paham. Unsur-unsurnya menurut Kate Davis ada 3 unsur penting partisipasi tersebut. 1. Unsur pertama, bahwa partisipasi atau keikutsertaan sesungguhnya merupakan satu keterlibatan mental dan perasaan, lebih daripada semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmani. 2. Unsur kedua adalah kesediaan memberikan suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok, yaitu yang disebut dengan artinya soliditas, saling menghargai. Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab. Unsur tersebut merupakan segi menonjol dari rasa menjadi anggota. Hal ini diakui sebagai organisasi, artinya ada rasa sense of belongingness, artinya rasa tanggung jawab kita terhadap organisasi yang yaitu yang disebut soliditas,
Artinya kita merasa memiliki dan bangun organisasi itu secara bersama-sama, dan tak paham organisasi itu mau dibawa kemana. Ketika kita menginduk dalam suatu organisasi, kita tahu kemana kita akan bawa arah organisasi ini. Apa kita ada manfaat untuk kita atau tidak, ya itu terserah pikiran dan pilihan Anda. Dan kita pahami jenis organisasi itu ada organisasi formal, informal, dan non formal. Kate Davis juga mengemukakan jenis partisipasi sebagai berikut, yaitu kita dalam suatu organisasi harus punya partisipasi. Bukan artinya kita cuma pengikut ya, dan tidak paham apa itu maksudnya organisasi kalian kemana. Kadang kita merasa bangga dengan organisasi kita sendiri, tapi kita tidak ada kontribusi atau sumbangsi ya. Bentuk partisipasi kita itu apa? Yaitu satu, bentuk partisipasi sebagai anggota organisasi kita. Pikiran, tenaga. Pikiran dan tenaga bisa terjadi keahlian atau skill, barang, bisa jadi materi seperti uang. Nah, itu merupakan kontribusi partisipasi sebagai anggota organisasi yang ikut hidup dalam suatu organisasi. Nah, salah satunya agar partisipasi dalam organisasi dapat berjalan dengan efektif membutuhkan persyaratan yang mutlak, yaitu satu, waktu. Untuk berpartisipasi perlukan waktu. Waktu yang dimaksud di sini adalah untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pemimpin. Pesan tersebut mengandung informasi mengenai apa dan bagaimana serta mengapa diperlukan peran serta kita. Kita harus paham sana. Nah, partisipasi apa yang kita harus berikan. Dua, bila mana dalam kegiatan partisipasi ini diperlukan atau dana perangsang, hendaknya dibatasi keperluannya agar tidak menimbulkan kesan memanjakan yang akan menimbulkan efek negatif. Jadi seolah-olah kita terobsesi dengan pemikiran atau sebuah pencitraan. Nah, ini juga akan dampaknya lain dalam pemikiran masyarakat, pandangan dari siapapun. Dan kita jangan terlalu memaksakan, karena itu akan memberatkan semua anggota. Subjek partisipasi hendaknya relevan atau berkaitan dengan organisasi di mana individunya yang bersangkutan itu tergabung atau sesuai yang menjadi perhatian. Nah, di sini bentuk kepekaan kita terhadap organisasi. Selanjutnya ada partisipasi, harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Dalam arti kata yang bersangkutan memiliki luas lingkup pemikiran dan pengalaman yang sama dengan komunikator, dan kalaupun belum ada, maka unsur-unsur itu ditemukan oleh komunikator. Jadi artinya kita terus belajar dan belajar, merasa pintar, terus isi dengan segala pengetahuan. Partisipasi harus memiliki kemampuan, yaitu skill, ilmu, pemikiran, pendapat, untuk menjadikan suatu acuan untuk melakukan komunikasi timbal balik. Intinya misalnya menggunakan bahasa yang sama atau yang sama-sama dipahami, sehingga tercipta pertukaran pikiran dan efektif atau berhasil lah. Jadi seolah-olah kita itu bisa sebagai penyambung antara pihak masyarakat bawah ke pemerintah, dan kita pun bisa ketika mengadakan suatu masalah, kita juga bisa memberikan solusi terbaik. Nah, para pihak bersangkutan bebas dalam melaksanakan peran serta tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Bila partisipasi diadakan untuk menentukan suatu kegiatan, hendaknya didasarkan pada kebebasan dalam kelompok. Artinya tidak dilakukan pemaksaan atau penekanan yang dapat menimbulkan ketegangan atau gangguan dalam pikiran atau jiwa pihak yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa partisipasi adalah bersifat persuasif. Tidak ada penekanan lah. Partisipasi dalam organisasi menekan kan
ada pembagian wewenang atau tugas-tugas dalam melaksanakan kegiatan dengan maksud meningkatkan efektif tugas yang diberikan secara terstruktur dan jelas ya. Jadi tupoksi dan tanggung jawab masing-masing dalam struktur organisasi itu harus berjalan sesuai dengan kapasitas kemampuannya masing-masing agar terbentuknya lancarnya produk organisasi. Kita perlu paham sedikit bentuk-bentuk organisasi itu banyak. Organisasi ada organisasi politik, organisasi sosial, organisasi mahasiswa, organisasi olahraga, sekolah, organisasi negara, pemuda, agama, dan ada pun organisasi yang terlarang. Nah, sedikit pemahaman tentang arti organisasi ya. Organisasi, kita sebagai warga yang ikut di organisasi perlu paham itu sebagai sedikit dasar pemahaman untuk kita semua apa yang dinamakan dengan organisasi. Ya mungkin sekian dulu pembahasan tentang apa arti organisasi dan untuk dipahami untuk kita semua ya. Oke, selanjutnya kami akan sambung lagi dengan apa yang kita lakukan, kita bergerak di organisasi masyarakat ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih atas pemahamannya. Salam cinta damai. Kibas.